Cerita dimulai pada tahun 1962 ketika kita diperlihatkan sebuah kapal besar bernama Antonia Grazia yang berada di tengah Samudra Pasifik. Sebanyak 600 penumpang berada di dalam kapal tersebut, sedang berlayar menuju New York. Sebuah pesta sedang berlangsung di atas kapal. Seorang penyanyi cantik tampil di atas panggung, dan semua orang menikmati musik serta berdansa dengan gembira. Seluruh penumpang terlihat bahagia, tanpa menyadari bahwa dalam hitungan menit, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tiba-tiba, kita melihat seorang pria menarik sebuah tuas di ruang mesin. Saat tuas itu terangkat, sebuah kawat tajam menegang dan melesat, memotong semua orang yang dilewatinya. Dalam sekejap, tubuh-tubuh terbelah dua. Pemandangan berubah menjadi sangat mengerikan, dengan darah berceceran di mana-mana. Seorang gadis kecil bernama Katie berhasil selamat karena tubuhnya yang pendek. Kawat tersebut melintas tepat di atas kepalanya. Kemudian cerita melompat 40 tahun ke depan. Sebuah kelompok terlihat sedang menarik sebuah kapal besar menggunakan kapal penarik. Tiba-tiba, kapal tua itu mulai tenggelam. Melihat hal tersebut, pemimpin tim memerintahkan seorang anggota tim bernama Murphy untuk melepaskan kabel penarik yang menahan kapal tersebut. Jika kapal tua itu tenggelam, kapal penarik mereka juga akan ikut terseret ke bawah. Saat Murphy mencapai kapal tersebut, ia menemukan retakan besar di bagian bawah kapal. Air masuk dengan deras, dan kapal itu akan tenggelam dalam waktu 5 menit. Murphy segera memberitahu pemimpin timnya. Mendengar hal itu, sang pemimpin memerintahkan Murphy untuk segera melepaskan kabel penarik dan kembali ke kapal penarik karena mereka akan meninggalkan kapal tua itu. Pada saat itu, dua anggota tim lainnya datang dan mendesak Murphy untuk pergi. Namun karena mereka telah menghabiskan waktu 3 bulan untuk menemukan kapal ini, Murphy menolak menyerah begitu saja. Ia melompat ke dalam air untuk menyelamatkan kapal tersebut. Melihat tindakannya, dua rekan di atas juga ikut melompat ke dalam air sambil membawa peralatan. Bersama-sama, ketiganya mengelas retakan tersebut sebelum kapal benar-benar tenggelam. Mereka berhasil menyelamatkannya. Kemudian mereka menjual kapal tersebut di pasar dan mendapatkan banyak uang yang kemudian dibagi rata oleh pemimpin tim kepada semua anggota. Seorang pria bernama Jack ternyata telah memperhatikan mereka sejak lama dan mendengarkan percakapan mereka. Ia mengetahui bahwa kelompok tersebut mencari kapal-kapal hilang di laut untuk dijual kembali demi mendapatkan uang. Jack mendekati mereka dan menceritakan kepada pemimpin tim tentang sebuah kapal yang tersembunyi layaknya harta karun. Yang ia maksud adalah kapal yang menghilang 40 tahun lalu. Kapal yang sama, di mana seorang pria misterius menarik tuas dan membantai semua orang di dalamnya. Pemimpin tim juga pernah mendengar tentang kapal bernama Antonia Grazia yang menghilang 4 dekade lalu. Ia mengatakan bahwa banyak orang telah mencarinya, tetapi tak seorang pun pernah menemukannya. Jack lalu berkata, "Aku tahu di mana kapal itu berada. Jika kita berhasil membawanya kembali dan menjualnya, kita akan kaya raya dalam semalam." Mendengar soal uang, seluruh anggota kelompok setuju untuk menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan kapal penarik untuk mencari Antonia Grazia. Setelah beberapa hari berlayar, mereka tiba di sebuah titik terpencil di tengah lautan. Salah satu anggota tim menangkap sinyal dari sebuah kapal di dekat mereka. Mereka menyadari bahwa kapal yang hilang 40 tahun lalu berada tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, di kejauhan mereka melihat sebuah kapal besar. Itu adalah kapal yang sama seperti yang kita lihat di awal cerita. Kapal yang telah menghilang selama 4 dekade. Melihatnya, mereka sangat bersemangat dan yakin akan mendapatkan kekayaan besar dengan menjualnya. Pemimpin tim memerintahkan 2 orang untuk tetap tinggal di kapal penarik, sementara ia masuk ke dalam kapal bersama beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan. Begitu masuk, mereka mendengar suara aneh yang mengejutkan mereka. Pemimpin menyuruh semua orang untuk tetap maju. Mengikuti suara tersebut, mereka sampai di sebuah jam besar. Mereka melihat jarum jam itu masih bergerak. Namun beberapa saat kemudian, jarumnya tiba-tiba berhenti. Hal ini terasa sangat aneh bagi mereka. Mereka pun melanjutkan pencarian. Di dalam kapal, semuanya tampak hancur, dengan struktur yang rusak dan logam berkarat di mana-mana. Saat mereka terus berjalan, salah satu rekan hampir terjatuh menembus lantai yang rapuh. Tetapi Murphy berhasil menariknya tepat waktu. Saat menariknya ke atas, mereka melihat seorang gadis di bawah. Gadis itu adalah gadis yang sama yang selamat dari tragedi tahun 1962 ketika semua orang lainnya terbunuh.
Yang mengejutkan, meskipun telah berlalu 40 tahun, penampilannya masih sama persis. Hal ini membuat mereka sadar bahwa gadis itu adalah arwah. Ketika Murphy menoleh lagi, gadis itu tiba-tiba menghilang. Mereka berhasil menarik rekan mereka ke tempat aman. Murphy tidak yakin apakah gadis itu nyata atau hanya halusinasi. Namun setelah kejadian itu, Murphy menjadi sangat ketakutan. Karena kapal tersebut sangat besar, mereka terus menjelajah dan akhirnya sampai ke kabin utama. Saat mencari di dalam, mereka menemukan sebuah jam tangan digital. Hal ini membuat mereka bingung karena jam digital belum ada 40 tahun yang lalu. Dari sini, mereka menyadari bahwa pasti ada orang lain yang pernah berada di kapal ini sebelum mereka. Mereka pun kembali ke kapal penarik, dan pemimpin tim memutuskan bahwa keesokan harinya, mereka akan mengikat kapal tersebut dan menariknya pergi. Namun keesokan paginya, mereka menemukan sebuah lubang besar di kapal yang menyebabkan kapal itu perlahan tenggelam. Pemimpin mengatakan bahwa tidak mungkin memindahkan kapal dalam kondisi seperti ini karena terlalu banyak air yang telah masuk ke dalam kapal, membuat beratnya bertambah drastis. Menariknya dalam keadaan ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Akhirnya mereka memutuskan untuk terlebih dahulu menutup lubang tersebut dengan las, kemudian memompa keluar seluruh air, dan setelah itu baru menarik kapal tersebut. Semua orang setuju dengan rencana ini dan mulai bekerja. Beberapa anggota memperbaiki lubang, sementara yang lain terus mencari harta di dalam kapal. Saat mencari, Murphy menemukan sebuah kolam renang. Ia terkejut melihat kolam tersebut penuh dengan lubang bekas peluru. Saat ia hendak meninggalkan area kolam, gadis itu muncul di hadapannya sekali lagi. Ketakutan, Murphy terjatuh ke dalam kolam. Kepalanya membentur dasar kolam dengan keras hingga darah mengalir. Anehnya, air kolam menyerap darah tersebut dengan cepat. Ketika Murphy menoleh lagi, gadis itu sudah menghilang dan Jack berdiri di hadapannya. Jack membantu Murphy keluar dari kolam. Setelah itu, Murphy berkata kepada Jack, "Aku baru saja melihat seorang gadis di sini, tapi dia tiba-tiba menghilang." Jack menjawab, "Mungkin itu hanya imajinasimu. Tidak ada hal seperti itu di sini." Keduanya pun melanjutkan berjalan, dan setelah mereka pergi, kolam itu perlahan terisi penuh oleh darah. Sementara itu, pemimpin tim menemukan ruang kapten kapal tua tersebut. Saat ia masuk, ia mendapati ruangan itu dalam kondisi yang sangat buruk. Setelah menggeledah ruangan itu, ia tidak menemukan sesuatu yang penting. Namun, di atas meja di depannya, ia melihat sebuah botol anggur dan segelas minuman beralkohol yang masih penuh. Tampak seolah-olah seseorang baru saja minum di sana. Saat pemimpin tim hendak meneguk minuman itu, ia melirik ke cermin dan melihat kapten kapal tua berdiri tepat di belakangnya. Terkejut dan ketakutan, ia menjatuhkan gelas itu hingga pecah di lantai. Pemimpin tim pun lari dengan panik. Kejadian-kejadian aneh terus menimpa semua orang di kapal tersebut. Salah satu anggota tim bernama Mark mendengar suara seorang wanita bernyanyi. Ia mengikuti suara itu hingga mencapai dek bawah, di mana penyanyi yang sama dari awal cerita sedang tampil. Sementara itu, Murphy dan Jack terus berjalan dan membuka sebuah pintu yang mengarah keluar dari ruang laundry. Tiba-tiba, gelombang air besar menerjang keluar sambil membawa banyak mayat. Dengan ketakutan, Murphy dan Jack terus melangkah maju. Saat mereka berjalan, sebuah pintu kabin terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, Jack menemukan sebuah mobil mewah. Ia sangat bersemangat melihatnya, tetapi Murphy merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu bergerak di ruangan lain. Saat mereka menyelidiki dan memindahkan beberapa benda, mereka terkejut menemukan sebuah kotak penuh emas. Murphy segera memanggil anggota tim lainnya. Ketika semua berkumpul, mereka menemukan 9 kotak serupa, masing-masing berisi 28 batang emas. Melihat harta karun sebesar itu, seluruh tim merasa sangat bahagia dan yakin mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Setelah menemukan harta yang begitu besar, mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal dan hanya membawa emas tersebut. Mereka memindahkan emas ke kapal penarik mereka dan bersiap untuk pergi. Kapten kapal penarik mulai membersihkan mesin agar bisa dijalankan. Namun, katup silinder tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Gas mulai bocor ke udara. Sementara itu, Murphy kembali melihat gadis yang sama berlari ke arahnya dengan cepat, seolah-olah ingin memperingatkannya.
Namun, tiba-tiba seseorang menarik gadis itu ke bawah. Pada saat yang sama, kapten kapal penarik menyalakan mesin. Gas yang bocor langsung tersulut, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan seluruh kapal penarik. Kapten tewas seketika. Kini, kelompok tersebut terjebak di sebuah kapal tua yang terbengkalai di tengah lautan. Mereka semua sangat putus asa karena satu-satunya kapal untuk melarikan diri telah hancur total. Salah satu anggota mereka, Mark, menjadi sangat emosional saat melihat foto kekasihnya. Mereka seharusnya menikah dalam 2 minggu lagi, dan kini ia merasa tidak akan pernah keluar dari kapal itu hidup-hidup. Dalam keputusasaannya, Mark mulai meminum minuman keras tua yang tersimpan di kapal tersebut. Sementara itu, Murphy terus terganggu oleh penampakan gadis yang selalu ia lihat. Bertekad mencari jawaban, Murphy memeriksa daftar penumpang kapal. Ia menemukan bahwa gadis tersebut bernama Katie. Saat menyelidiki lebih lanjut, Murphy sampai di kamar Katie. Ketika ia membuka lemari, ia menemukan jasad Katie yang membuatnya sangat terkejut. Dengan mengumpulkan keberanian, Murphy mengambil liontin yang tergantung di leher jasad tersebut. Di dalam liontin itu terdapat foto Katie bersama kedua orang tuanya. Melihat itu, Murphy terkejut. Tiba-tiba suara Katie terdengar berkata, "Jangan tutup liontin itu, aku akhirnya bisa melihat ayah dan ibuku lagi setelah bertahun-tahun." Murphy tidak percaya bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang telah meninggal. Ketika ia mencoba memberikan liontin itu kepada Katie, benda tersebut menembus tangan Katie. Saat itulah, Murphy akhirnya menyadari bahwa Katie bukan manusia hidup, melainkan arwah. Katie memberitahu Murphy bahwa banyak jiwa terperangkap di kapal ini. Tidak satu pun dari mereka bisa bebas sampai pria yang mengendalikan mereka dibunuh. Murphy bertanya, "Siapa pria yang menahan kalian semua?" Saat Katie hendak mengungkapkan identitasnya, serangga-serangga aneh tiba-tiba merayap di dek. Katie ketakutan dan memperingatkan Murphy untuk segera meninggalkan kapal atau mereka semua akan mati. Setelah itu, Katie menghilang. Sementara itu, Mark yang telah menghabiskan seluruh botol minuman mulai merasa pusing. Tiba-tiba, semua meja dan kursi di sekitarnya mulai bergetar. Dalam sekejap, semuanya kembali seperti semula, dan orang-orang yang mati 40 tahun lalu muncul hidup kembali. Mark berdiri di tengah-tengah mereka, dikelilingi oleh orang-orang yang bertepuk tangan. Awalnya Mark merasa tidak nyaman, tetapi ia mengira itu hanya efek alkohol. Penyanyi wanita muncul dan mulai merayunya. Ia sepenuhnya terpesona dan mengikuti wanita itu tanpa ragu. Ia tidak menyadari bahwa penyanyi tersebut sedang menjerumuskannya ke dalam jebakan. Wanita itu berhenti di tepi lantai dan memanggilnya. Saat Mark melangkah maju, ia jatuh menembus lantai yang rusak dan tewas. Kemudian kita melihat pemimpin tim duduk di ruang kapten. Ia menyaksikan botol anggur bergerak dengan sendirinya. Tak lama kemudian, arwah kapten kapal muncul di hadapannya. Dengan ketakutan, pemimpin tim mendengar kapten itu menuangkan anggur ke dalam gelas dan memberikannya kepadanya. Kapten juga menunjukkan sebuah foto kapal bernama Lorelei. Kapten menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, seorang pria datang dan memberitahu mereka tentang Lorelei, sebuah kapal yang menyimpan harta karun besar. Saat mereka menyelamatkan kapal tersebut, mereka benar-benar menemukan emas di dalamnya. Kapten lalu menunjukkan foto lain dan berkata, "Inilah pria yang memberitahu kami tentang Lorelei." Pemimpin tim terkejut saat melihat foto tersebut. Pria itu adalah Jack, dan foto itu berusia 40 tahun. Jack terlihat persis sama seperti sekarang. Pemimpin tim akhirnya menyadari bahwa Jack bukan manusia, melainkan makhluk gaib. Ia segera berusaha menyelamatkan timnya, tetapi bertemu dengan arwah rekannya yang tewas akibat ledakan. Arwah itu menyerangnya, dan pemimpin tim melarikan diri. Saat Murphy datang, arwah itu menghilang. Namun pemimpin tim mengira Murphy juga adalah hantu dan menyerangnya. Murphy melawan dan melukai kakinya, tetapi sebelum pemimpin tim bisa menyerang lagi, Jack muncul dan memukul kepalanya hingga pingsan. Jack adalah orang yang sama yang membawa mereka semua ke kapal itu. Di antara seluruh anggota tim, hanya pemimpinlah yang menyadari bahwa Jack bukan manusia, melainkan makhluk gaib mirip iblis. Jack pun menyadari bahwa pemimpin tim telah mengetahui kebenaran tersebut. Untuk menyingkirkan pemimpin dari jalannya, Jack memanipulasi anggota tim lainnya
dengan mengatakan bahwa jika pemimpin itu sadar, ia bisa saja melukai seseorang. Semua orang percaya pada Jack. Mereka pun melemparkan pemimpin tim yang tidak sadarkan diri ke dalam sebuah tangki air. Tanpa pilihan lain, anggota tim yang tersisa melanjutkan perbaikan kapal tua itu sesuai rencana. Mereka mengelas bagian kapal yang menjadi jalan masuk air dan mulai memompa keluar air yang telah terkumpul di dalam kapal. Murphy menyadari bahwa salah satu rekannya, Mark, menghilang, sehingga ia pergi untuk mencarinya. Arwah gadis itu kembali muncul dan memberitahu Murphy bahwa orang yang sedang ia cari telah meninggal. Ia mengungkapkan bahwa Mark mati saat mengikuti penyanyi wanita. Setelah itu, gadis tersebut dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Murphy dan membawa Murphy kembali ke malam tragis pada tahun 1962 saat bencana itu terjadi. Pada malam itu, semua orang di kapal dibunuh secara brutal. Sekelompok penjahat membantai para penumpang dengan tujuan mencuri seluruh emas yang tersimpan di kapal tersebut. Beberapa orang diracuni, sebagian lainnya dibelah dua dengan kawat tajam, dan banyak yang ditembak tanpa ampun. Bahkan Katie pun tidak luput. Mereka menyeretnya ke kamarnya dan menggantungnya. Dalang dibalik semua kejadian itu adalah penyanyi wanita yang merancang seluruh rencana pencurian emas tersebut. Dengan bantuan anak buahnya, ia membunuh semua orang di kapal. Setelah pembantaian itu, seluruh emas berada dalam penguasaan mereka. Perwira kapal ternyata diam-diam bekerja sama dengan Lady Singer. Atas isyarat Lady Singer, ia membunuh rekan-rekannya sendiri. Namun ketika ia berbalik, Lady Singer justru menembaknya mati. Lady Singer mengira bahwa seluruh emas kini menjadi miliknya karena semua orang di kapal telah dibunuh. Namun kemudian muncul seorang pria, dalang sejati di balik semua kejadian itu. Ia membunuh Lady Singer dengan menggantungnya menggunakan rantai besi. Dengan bantuan Katie, Murphy menyaksikan semua itu dan akhirnya melihat sosok dalang sebenarnya yang membuatnya sangat terkejut. Pria itu tidak lain adalah Jack, orang yang telah memancing mereka datang ke kapal dengan iming-iming emas. Kapal itu sebenarnya telah bocor dan perlahan-lahan tenggelam. Untuk menyelamatkannya, dibutuhkan seseorang yang mampu memperbaiki kerusakan tersebut. Karena itu, Jack dengan licik membawa mereka ke kapal tersebut untuk tujuan itu. Kini, setelah kapal sepenuhnya diperbaiki, Jack tidak lagi membutuhkan mereka dan berencana menyingkirkan semuanya. Menyadari hal ini, Murphy teringat bagaimana ia telah terpengaruh oleh Jack hingga mengurung pemimpin tim di dalam tangki air. Murphy segera bergegas untuk menyelamatkannya. Namun saat ia tiba, pemimpin tim sudah tewas karena tangki tersebut telah terisi penuh air. Murphy mencoba memecahkan kaca tangki, tetapi kaca itu terlalu kuat. Meski berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa menyelamatkannya. Murphy kemudian pergi mencari salah satu rekannya yang lain, Dodge. Murphy mengatakan kepada Dodge kebenaran tentang Jack dan memperingatkannya untuk menembak Jack begitu melihatnya. "Aku akan mencari anggota kru kita yang lain," kata Murphy. Tak lama setelah Murphy pergi, Jack muncul di hadapan Dodge. Dodge langsung mengarahkan senjatanya ke Jack dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Mendengar itu, Jack menyadari bahwa Murphy telah membongkar rahasianya. Jack mencoba mengalihkan perhatian Dodge dengan berbicara untuk merebut senjatanya. Tetapi Dodge tidak tertipu dan langsung menembaknya, membuat Jack terhempas ke belakang. Dodge mendekati Jack dan mengira ia telah mati. Dodge pun pergi tanpa menyadari bahwa Jack sebenarnya masih hidup. Sementara itu, Murphy menemukan bahwa rekan yang ia cari telah meninggal di dalam air. Kini, semua rekan Murphy telah tiada kecuali Dodge. Karena itu, Murphy memutuskan untuk menghancurkan seluruh kapal. Ia mulai memasang bahan peledak di berbagai bagian kapal. Saat Dodge tiba, Dodge mengatakan kepada Murphy bahwa ia telah membunuh Jack. Murphy menjawab bahwa Jack tidak akan mati karena Jack bukan manusia, melainkan iblis. "Kita harus meledakkan seluruh kapal ini agar tidak ada lagi orang seperti kita yang terjebak," kata Murphy. Semua jiwa yang telah ia penjarakan akhirnya akan bebas. Dodge dengan marah membantah dan berkata bahwa menghancurkan kapal juga berarti menghancurkan emas, dan mereka akan pulang dengan tangan kosong. Murphy menjelaskan bahwa emas itu tidak lebih dari tipuan Jack dan mereka tidak akan pernah bisa membawanya pergi.
Karena itu, ia bersikeras bahwa kapal harus diledakkan apapun yang terjadi. Jack menyadari bahwa Murphy tidak akan berhenti. Ia pun menampakkan wujud aslinya dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah membunuh Dodge. Jack mengatakan kepada Murphy bahwa peran mereka berdua sebenarnya mirip. Sama seperti Murphy yang mengumpulkan kapal-kapal terlantar, Jack mengumpulkan jiwa-jiwa. Ia mengaku bahwa dulu ia adalah manusia, tetapi telah melakukan banyak dosa. Hukuman atas dosa-dosa itulah yang mengubahnya menjadi seperti sekarang. Kini, Jack adalah pengumpul jiwa, dan untuk melakukan itu, ia membutuhkan sebuah kapal. Ia tidak ingin Murphy menghancurkan kapal tersebut. Jack pun menawarkan kesepakatan. Ia berkata, "Pergilah, aku tidak akan membunuhmu, tapi sebagai gantinya, jangan hancurkan kapal ini." Namun, Murphy menolak. Jack lalu memukul Murphy dengan batang besi hingga ia terjatuh ke tanah. Saat Jack hendak menghabisinya, Murphy menembakkan sebuah anak panah ke alat pemicu bom dan langsung melompat ke laut. Alat tersebut memicu ledakan besar di kapal. Ledakan itu membuat seluruh kapal tenggelam. Murphy terjebak di bawah air. Ia tidak menemukan jalan keluar dan mulai kehabisan nafas. Saat itulah arwah Katie muncul dan menggenggam tangannya. Katie menuntunnya ke atas. Murphy melihat bahwa semua jiwa yang telah dipenjara oleh Jack akhirnya bebas. Dengan susah payah, Murphy berhasil mencapai permukaan air. Ia menyaksikan jiwa-jiwa yang telah bebas kembali ke dunia mereka masing-masing. Sebenarnya, setiap jiwa di kapal itu telah diperbudak oleh Jack. Hanya jiwa Katie yang tetap murni dan tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Jack. Itulah sebabnya Katie terus membantu Murphy. Murphy mengapung di lautan dengan berpegangan pada sebuah peti. Akhirnya, ia mencapai sebuah kapal yang melintas dan berhasil diselamatkan. Saat tiba di pelabuhan, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dari jendela ambulans. Jack masih hidup. Jack sedang memindahkan seluruh emas ke kapal lain. Ia berencana mengulangi siklus tersebut, membunuh lebih banyak orang, dan menjebak jiwa-jiwa mereka demi emas. Dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, jadi apa pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa keserakahan dan kesombongan dapat menjadi jebakan mematikan, di mana iblis menggunakan emas dan janji kekayaan untuk memanipulasi manusia agar saling membunuh dan mengorbankan jiwa mereka, serta mengingatkan bahwa tidak ada yang gratis, terutama saat terlibat dengan hal supernatural dan misteri laut dalam. Oke, jika kalian suka dengan cerita ini, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.